Halo semua, perkenalkan, nama saya, Agus Saptono, saya adalah calon guru penggerak Angkatan 10 dari Kabupaten Waikanan. Dalam video kali ini, saya akan menyajikan rekaman aksi nyata penyebaran pemahaman budaya positif di sekolah saya, SMK SYP 17 Baradatu Kecamatan Baradatu Kabupaten Waikanan Provinsi Lampung. Aksi nyata ini dibuat dalam rangka memenuhi tugas modul 1.4 calon guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu rekan-rekan guru semua. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Wakil Kepala Sekolah, karena hari ini saya sudah diizinkan untuk melaksanakan tugas. Jadi Bapak Ibu, seperti kita ketahui bersama, saya sekarang sedang masuk program pendidikan guru penggerak Angkatan 10, dan dari kegiatan tersebut saya mendapatkan tugas, yaitu aksi nyata dalam rangka seperti judulnya, menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah. Harapannya adalah kami atau kita semua bisa menerapkan budaya positif di sekolah sehingga tujuan dari Merdeka Belajar bisa tercapai. Jadi kita semua punya persepsi yang sama, punya pemahaman yang sama, punya tujuan yang sama dalam proses pembelajaran, sehingga apa yang menjadi tujuan dari kurikulum Merdeka atau Merdeka Belajar bisa tercapai. Itu komprehensif dasar teori sekalian. Baik, sebelum kita mulai materinya, saya mau ngajak speaking dulu Bapak Ibu. Mohon Bapak Ibu berdiri. Kita speaking dulu ya Bapak Ibu, biar yang tadi sudah buka atau agak relax sedikit, yang tadi habis marah-marah karena ibunya nggak selesai, jadi agak relax. Ikuti arahan saya ya, ikuti arahan saya. Kita tangan di depan, dua tangan di depan, tangan di depan ya, tangan ke atas, dua-duanya seperti kami. Dua-duanya tangan ke atas, ke depan lagi, ke atas, ke bawah, ke depan, ke atas, ke depan, ke atas lagi. Kalau saya bilang putar, kita putar-putar ya. Kalau saya bilang stop berarti berhenti. Nah, sudah tahu. Putar, stop. Ternyata konsentrasi semua. Oke, silakan dulu kembali. Tangan di bawah. Banyak teman saja. Ya, barusan sarapan soalnya. Kita masuk materi ya. Judulnya penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah. Lanjut halaman 2. Di yang aja bisa kumpul. Tutupan kalau. Apa sih? Baik, dalam konteks budaya positif perlu kita pahami bersama konsep dari pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi yang mendasari dari budaya positif adalah prinsip pendidikan yang pernah dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara. Kita semua tahu ya, Ki Hajar Dewantara adalah salah satu tokoh pendidikan di Indonesia, dan ini adalah maksudnya prinsip-prinsip yang dicetuskan beliau lah yang menjadi fondasi dasar dari pendidikan, khususnya di kurikulum Merdeka yang saat ini digunakan oleh Kementerian Pendidikan. Baik, konsep dasarnya adalah pendidikan yang holistik, di mana murid atau peserta didik dibentuk menjadi insan yang berkembang secara utuh, meliputi rasio, olah rasa, olah jiwa, dan olahraga melalui proses pembelajaran dan lainnya.
yang berpusat pada murid yang dilaksanakan dalam suasana penuh keterbukaan, kebebasan, serta menyenangkan. Hal ini sesuai dengan 4 pilar pendidikan menurut UNESCO, yaitu learning to know, learning to do, learning to be, dan learning to live together. Dan oleh karena itu, penerapan budaya positif di sekolah menjadi suatu faktor kunci keberhasilan dalam pendidikan. Jadi Bapak Ibu sekalian, dalam konsep kurikulum merdeka yang saya pahami, sebelum kita masuk ke ranah kognitif siswa, yang perlu kita tanamkan dulu adalah aspek metakognitifnya, atau kita lebih mudah menyebutnya ada aspek sikap spiritual dan sosialnya. Baru setelah itu kita kita bentuk atau kita persiapkan, baru kita masuk kepada ranah kognitif atau ranah pengetahuan. Lanjut. Nah, konsep inti budaya positif itu pertama perubahan paradigma belajar, kemudian nilai-nilai kebajikan, motivasi perilaku manusia dan keyakinan keras, lalu ada disiplin positif, ada kebutuhan dasar manusia, ada posisi kontrol dulu, dan yang terakhir segitiga restitusi. Yang dimaksud perubahan paradigma, yang pertama perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma perubahan paradigma belajar maksudnya adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru itu adalah pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi atau menyesuaikan kebutuhan belajar siswa, sehingga peserta didik dapat belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi dalam konteks kurikulum merdeka, Bapak Ibu, yang tadi saya sampaikan di awal, yang kita bentuk adalah aspek metakognitif seluruh ranah kognitifnya. Jadi di sini tahap awal yang harus dilakukan adalah kita harus memahami kebutuhan siswa terkait pembelajaran. Jadi yang dalam rangka mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi, kita harus mengetahui kemampuan awal siswa. Kemudian kita harus bisa memahami apa yang menjadi kebutuhan siswa terkait pembelajarannya. Tentunya sebagai contoh, kita pahami bahwa di kelas itu kan ada banyak siswa dan setiap siswa memiliki kemampuan yang tidak sama. Ada yang memiliki kemampuan cepat dalam memahami materi pelajaran, ada yang biasa saja, ada yang lebih lambat. Nah, konteks dalam pembelajaran berdiferensiasi adalah kita sebagai guru mampu memahami hal itu dan menerapkan itu di dalam kelas, atau maksudnya memahami perbedaan dari masing-masing siswa, dan kemudian kita mampu menerapkan pembelajaran. Kita harus mampu menerapkan pembelajaran berdiferensi sehingga tujuan pembelajarannya bisa tercapai secara utuh dan merata. Merata maksudnya di setiap siswa. Itu yang dimaksud dalam paradigma baru. Kemudian lanjut. Nah, selama kita sebagai guru pada dasarnya memiliki yang namanya teori kontrol, dan kita dalam praktek kita sebagai guru, kita sudah sering melakukan yang sesuai dengan konsep teori kontrol, tapi ada kalanya juga kita melakukan kesalahan. Dan di sini saya coba merangkum beberapa miskonsepsi tentang teori kontrol yang sudah kita lakukan. Nah, yang pertama, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Jadi kita beranggapan, bahkan kita sudah melakukan, termasuk saya sendiri, sudah sering melakukan, kita mengkritik siswa ketika dia melakukan kesalahan. Kita kritik dan kita buat anak ini merasa bersalah. Harapan kita adalah dia berubah. Saya sendiri sering melakukan itu ya. Sebagian besar dari kita juga sudah sering melakukan itu. Dan pertanyaannya, apakah anak itu berubah? Sebagian di antaranya dia berubah.
tapi sebagian lagi tidak. Kemudian ilusi bahwa guru mengontrol murid. Ya, kita sering beranggapan bahwa kita sepenuhnya mengontrol murid. Dalam teori konsep pendidikan modern yang dicetuskan oleh Ghosh yang nanti di bagian akhir akan saya bahas, ada teori kontrol dan teori kontrol itu seperti apa dan yang benar itu seperti apa nanti kita bahas di bagian akhir. Ya, sekarang miskonsepsinya dulu. Kemudian ada ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Memang ada kalanya bahwa penguatan positif itu efektif dalam arti untuk meningkatkan perkembangan karakter anak, tapi ada kalanya juga tidak demikian. Lalu yang terakhir, bahwa ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kita berhak memaksa siswa kita untuk melakukan sesuai keinginan kita, menggunakan ancaman, menggunakan hukuman, menggunakan tindakan-tindakan yang menurut kita betul. Tapi secara fisik Bapak Ibu, itu dalam konteks pendidikan modern, teori kontrol. Kita lanjut dulu. Yang penting yang isinya. Baik, tabel ini berdasar pada teori pendidikan modern yang dituliskan oleh Ghosh. Ada dua konsep, pertama yang stimulus respon, yang kedua teori kontrol. Stimulus respon, realitas kebutuhan kita sama. Dalam teori kontrol, realitasnya kebutuhan setiap orang itu berbeda-beda. Kemudian stimulus responnya semua orang melihat hal yang sama. Tapi dalam teori kontrolnya bahwa setiap orang memiliki gambaran atau perspektif yang berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi dalam teori kontrol yang semestinya kita lakukan, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan dalam konteks. Jadi stimulus respon ini pemahaman yang lebih umum kita pahami ya. Orang lain perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, tapi dalam teori kontrol semua perilaku baik atau buruk itu memiliki tujuan. Yang berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Secara umum pandangannya seperti itu. Mungkin kita beranggapan atasan bisa mengontrol kita atau orang lain mungkin pasangan seperti itu. Tapi pada dasarnya dalam teori kontrol disebutkan hanya diri kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Kalau kemudian pada prakteknya ada orang lain mungkin atasan, pimpinan atau mungkin pasangan yang mengontrol, itu karena kita yang bersepakat untuk melakukan itu. Jadi bukan kita yang dikontrol, tapi kita yang bersepakat untuk melakukan. Ya seperti itu lalu. Kemudian kita beranggapan saya bisa mengontrol orang lain. Ya ini juga kebalikan yang tadi. Pada faktanya kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kontrol yang dimaksud di sini kontrol secara penuh ya, seperti halnya kita memakai remote TV juga. Setiap pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ya, sebenarnya ini sering kita lakukan. Kita memaksa seorang karena ketika kita bujuk orang itu tidak mau makan, maka kita melakukan pemaksaan, kira-kira seperti itu. Kemudian sebenarnya yang terbaik adalah bukan pemaksaan, tapi kolaborasi dan konsensus untuk menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian ada model berpikir menang kalah. Ya. Tapi yang dalam teori kontrol yang disebutkan adalah yang semestinya dilakukan adalah model berpikir menang-menang atau win-win solution. Itu paradigma stimulus respon dan pendekatan teori kontrol. Lanjut. Disiplin positif. Nah, dalam konteks disiplin positif yang pertama yang harus kita pahami arti kata disiplin. Disiplin itu berasal dari bahasa Yunani, kalau nggak salah saya buka Wikipedia kemarin, yang artinya belajar. Kata disiplin muncul ketika Aristoteles dan muridnya Plato, dan tindakan yang
lakukan itu disebut disiplin pada saat itu. Maksudnya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang mengacu pada tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa reward, tanpa ancaman ataupun hukuman. Dalam konteks guru penggerak, tujuan seorang pendidik adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal yang memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Oke, lanjut. Kemudian nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah nilai-nilai yang disepakati bersama lepas dari satu suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Saya yakin kalau contoh-contoh ini Bapak Ibu sudah paham ya, karena nilai-nilai kebajikan itu pada dasarnya sama, apapun agamanya, apapun sukunya, apapun rasnya atau bangsanya. Baik, lanjut. Nah, kebutuhan dasar manusia. Siapapun itu, setiap orang akan memiliki kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar adalah kebutuhan yang harus dipenuhi untuk memastikan kelangsungan hidup, kesejahteraan, dan perkembangan individu. Dalam konteks teori pendidikan modern, kebutuhan dasar manusia itu dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, bertahan hidup, kemudian penguasaan, kasih sayang, dan rasa diterima, kebebasan, dan terakhir kesenangan. Jadi secara umum setiap manusia akan memiliki 5 aspek ini. Kemudian motivasi perilaku manusia. Ada 2 aspek yang menjadi motivasi. Pertama, motivasi ekstrinsik yang berasal dari luar. Yang kedua, intrinsik yang berasal dari dalam. Yang dari luar itu pertama dia menghindari ketidaknyamanan karena hukuman. Karena secara umum kan hukuman tidak memberikan rasa nyaman. Kemudian ada juga dia melakukan karena berharap imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini adalah motivasi ekstrinsik. Nah, kemudian yang kedua, motivasi intrinsik yang berasal dari dalam dirinya. Seseorang akan melakukan sesuatu untuk menjadi yang mereka inginkan, karena mereka melakukannya untuk menjadi seseorang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Jadi motivasi seperti ini dia akan bersifat permanen dan otomatis. Otomatis maksudnya orang akan melakukan tanpa harus disuruh atau bahkan tanpa harus ada yang mengawasi pun dia akan melakukan itu. Dan kenapa ini semua perlu saya sampaikan atau perlu kita pahami? Karena dalam proses pendidikan kita ditentukan secara prinsipnya memanusiakan manusia. Nah, karena yang kita olah ini manusia, kita perlu memahami apa yang menjadi kebutuhan dasar atau hal-hal yang mendasar yang terkait dengan perilaku manusia. Maka hal-hal seperti ini yang perlu kita pahami bersama, tujuannya untuk keberhasilan proses pembelajaran itu sendiri. Lanjut. Nah, berdasarkan teori pendidikan ada 3 aspek yang biasa atau bisa kita lakukan. Yang pertama hukuman, yang kedua konsekuensi, yang ketiga restitusi. Hukuman secara umum bersifat tidak terencana, murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan bersifat satu arah, hanya dari guru. Kemudian berupa tindakan fisik maupun verbal, baik fisik maupun verbal. Mungkin kita kalau di sini kita jarang yang menggunakan fisik, tapi kita lebih sering menggunakan yang bersifat verbal. Kamu ini, ya. Yang kedua konsekuensi, rencana. Tapi tetap saja dalam konteks konsekuensi ini murid tetap dibuat tidak nyaman. Jadi saya ulangi, kalau hukuman
siapapun ketika mendapat hukuman pasti merasa tidak nyaman. Ya kan, waktu itu Pak Mesel mau jalan itu kuning, ada polisi di basecamp, belok karena takut ditanya-tanya sama polisi, kan sudah salah, kan pasti ada hukuman sama polisi akan ada wasit gitu kan. Ya itu hukuman kan secara umum pasti tidak memberikan rasa nyaman. Kemudian yang kedua, konsekuensi itu pun sama, murid akan merasa tidak nyaman. Dan dalam konteks konsekuensi, kita sebagai guru akan selalu memonitor setiap kegiatan murid. Dan mohon maaf, kita berwakil, termasuk saya sendiri lah, kita sering melakukan dua hal ini. Lalu yang terakhir, restitusi. Restitusi ini adalah menciptakan kondisi agar murid memperbaiki kesalahannya. Proses kolaboratif antara guru dan murid agar murid mengetahui kesalahannya dan mencari solusinya sendiri. Ini terkait restitusi. Nah, kemudian dalam konteks tugas kita sebagai guru, kita memiliki 5 posisi kontrol. Yang pertama, kita sebagai penghukum, saya ini tahu lah, khususnya ini pasti paham menghukum itu seperti apa ya, penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Yang terakhir, manajer. Kelima posisi kontrol ini mempunyai perbedaan masing-masing kontrol dan punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Penghukum. Nah, sebagai contoh penerapan posisi kontrol dulu, ada kasus misalnya siswa datang terlambat. Kalau posisi penghukum, kita akan selalu menggunakan kata-kata ini. Bahkan sering kita lihat ya, tadi dari rumah sebanyak 5 kali, karena pingsan gitu. Enggak? Lobet. Masih bisa kan? Ini. Ada dikit cerita, ada dikit cerita. Kamu bisa sih? Bisa. Kemudian membuat rasa bersalah. Nah, ini juga sering kita lakukan. Saya ngakuin saya juga sering lakukan itu. Kamu ini juara kelas, kamu ini murid yang begini, tapi kenapa kamu begini? Kan? Itu adalah membuat rasa bersalah. Jadi kita sudutkan anak itu dengan hal-hal yang sebenarnya tidak pada tempatnya. Kemudian sebagai teman, nah sebagian di antara kita akan melakukan ini. Ayolah, kamu bisa berbeda ini, besok jangan terlambat lagi ya, seperti itu. Ini contoh dari posisi kontrol guru sesuai dengan tindakan yang dia lakukan. Kemudian ada pemantau. Pemantau ini biasa. Ya, kita mulai lagi. Ini kontrol penerapan posisi kontrol. Lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini ada pertanyaan menarik begitu. Dari cerita yang kedua yang pertama, kalau menurut Bapak Ibu dari cerita yang pertama ini masuk dalam kategori posisi kontrol yang mana? Ibu Ana mungkin bisa jawab. Yang ini. Dari tadi Bapak Ibu perhatikan kamu ngobrol saja. Sekarang maju ke depan jawab pertanyaan di bawah tulis itu. Yang pertama ada penghukum, kedua rasa bersalah, ketiga teman, keempat pemantau, yang terakhir manajer. Kalau yang ini menurut Bapak Ibu, menurut Ibu ini yang posisi mana? Gimana yang saya? Penghukum, berarti yang pertama. Karena dia langsung memberikan hukuman di situ. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sudah sampai. Tadi Bapak atau Ibu sudah sampaikan kerjakan tugas ini, tapi apa yang kamu lakukan sehingga kamu tidak mengerjakan apa yang Bapak Ibu minta. Lalu menurutmu kamu agar bisa memahami materi ini. Lalu menurutmu bagaimana supaya kamu bisa memahami materi ini dan membuktikan kalau kamu sudah paham. Dalam cerita yang kedua ini, posisi guru sebagai apa? Kenapa aku Juli menganggapnya pemantau? Karena dia pertama yang
Kalau Ibu Nana, kenapa jawab manajer? Jawabannya ini karena apa ibu gurunya menyampaikan tugas-tugas yang sudah diberikan ke siswa tersebut, tapi sudah melakukan sehingga ibu gurunya meminta untuk mengintrospeksi dirinya. Ya, kenapa kamu memperhatikan? Apa sudah ada pertanyaan? Nah ini bahwa ibu disampaikan tentang tugas ini, tapi apa kamu lakukan? Jadi diminta untuk melakukan sendiri, sehingga kamu tidak mengerjakan apa yang ibu minta, lalu bagaimana melakukan ini? Dan bagaimana kalau kamu sudah paham itu menurut saya manajer karena dia bapak sama gurunya meminta siswa tersebut untuk mengintrospeksi dirinya di mana kesalahannya. Memperbaiki dirinya. Oh iya. Ya introspeksi, kemudian mencari tahu salahnya, kemudian mencari solusi sendiri yang terbaik untuk dirinya. Ya, kalau pendapat Ibu Yuli tidak salah, cuma Ibu Yuli tidak memperhatikan yang di bagian bawah yang disampaikan Ibu Nana tadi. Bahwasanya di sini guru memberikan kesempatan kepada siswa. Jadi balik ke yang tadi dia yang manajer. Nah, kalau dalam konteks manajer, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk seperti disampaikan Ibu Nana, introspeksi, cari tahu salahnya, kemudian memberi ruang kepada dia untuk mencari solusi atas kesalahannya. Jadi dia sudah tahu dia salah dengan penuh sadar dia tahu saya salah. Kemudian dengan penuh sadar dia mencari solusi yang terbaik yang bisa dilakukan. Itu konteks manajer. Sedangkan kalau pemantau itu dia lebih hanya ya dia melihat ada kesalahan kemudian mengambil tindakan. Ya tadi. Ya, berikutnya deh. Nah, dalam konteks penyusunan disiplin positif atau budaya positif, yang pertama kita harus memiliki suatu keyakinan keras. Lalu, kenapa bahasanya keyakinan keras bukan peraturan keras? Jadi, kalau dalam konteks ini kita harus lebih kepada menghayati makna kata. Jadi kalau keyakinan itu adalah sesuatu yang kita tanamkan dalam diri sehingga itu nantinya akan menjadi semacam terprogram dalam diri kita supaya kita melakukan sesuai apa yang kita yakini. Sedangkan kalau peraturan itu lebih kepada lebih kepada perintah yang justru kesannya itu berdampak memberikan hukuman. Kesannya seperti itu. Itulah kenapa bahasanya keyakinan keras. Jadi mungkin Bapak Ibu kalau yang sudah lama sering dengar ada bahasa kesepakatan belajar. Mungkin ke depan kita bisa semua bareng-bareng. Saya sendiri sih baru akan coba seperti itu di kelas saya setidaknya di awal pelajaran membuat semacam kesepakatan belajar. Tujuannya apa? Agar siswa dan guru bisa sama-sama melaksanakan pembelajaran dengan sebagaimana mestinya. Dan kemudian lanjut kesepakatan belajar nanti pada akhirnya bisa kita gunakan sebagai keyakinan kelas. Kemudian dalam penyusunan keyakinan kelas harus bersifat abstrak. Saya ingin Bapak paham yang dimaksud dengan bersifat abstrak. Kemudian berupa pernyataan universal, pernyataan yang umum biasa kita gunakan dan biasa digunakan oleh anak-anak. Lalu keyakinan kelas harus bersumber dari nilai-nilai kebajikan yang universal. Maksudnya nilai-nilai kebajikan yang universal yang diterima oleh semua agama, semua suku, semua ras. Ya, kalau kita rapat awal tahun mungkin kita sering berdebat masalah tata cara ngomongnya kayak berapa. Ya, kita perlu pahami Bapak Ibu, kita tinggal di Sumatera yang budayanya berbeda dengan orang Jawa, kira-kira seperti itu. Jadi kita tidak bisa menggunakan itu sebagai suatu konsep nilai kebajikan universal karena itu hanya berlaku dalam satu suku tertentu. Ini Ibu Elia kan orang nasi Lampung dengan Ibu Novita kan beda sudah ngomong, padahal sama-sama Lampung. Kalau kita gunakan hanya sekedar suara, nggak berlaku itu orang satu suku aja beda. Kemudian yang berikutnya dalam penyusunan kelas kita harus menggunakan pernyataan positif. Pernyataan yang memberikan nuansa positif, yang membangkitkan semangat, yang memberikan motivasi.
Kemudian kita buatnya sedikit saja supaya mudah menerapkan. Misalnya satu keyakinan kelas kita buatnya begini: siswa yang baik atau yang rajin, siswa yang baik atau siswa yang pintar itu tidak datang terlambat seperti itu. Jadi kalimatnya bukan kalimat peraturan, tapi lebih kepada kalimat yang memberikan motivasi. Kalau mungkin peraturan kan kalimat yang digunakan ini, siswa tidak boleh datang terlambat gitu ya. Tapi kalau dalam pembentukan keyakinan kelas, kalimatnya tidak seperti itu. Mungkin kita gunakan kalimat yang pasti bukan, kita gunakan kalimat yang lain. Siswa yang baik atau siswa yang ganteng atau yang cantik misalnya tidak datang terlambat. Itu kan lebih memberi nuansanya, lebih memberi motivasi daripada memberi hukuman atau larangan. Kemudian sesuaikan dengan kondisi kelas dan sekolah. Lalu yang terakhir, melibatkan seluruh warga kelas dan sekolah dari penyusunan hingga penerapan. Jadi dalam penyusunan keyakinan kelas itu yang wajib terlibat adalah guru dan murid. Murid boleh memberikan ide, kemudian guru mengapresiasi setiap idenya, kemudian menjadikan itu sebagai suatu keyakinan yang disepakati bersama dan harus diterapkan bersama. Maka di sini konsepnya dalam membuat keyakinan kelas atau menyusun keyakinan kelas harus melibatkan seluruh warga kelas dan warga sekolah. Jadi ada repot kalau cuma misalnya kajur sendiri, mungkin kajur bisa akomodir gitu ya, bukan ya. Dalam konsep disiplin positif, kita sebagai guru selayaknya menerapkan metode segitiga restitusi dalam setiap tindakan indisipliner yang dilakukan oleh siswa atau setiap menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi murid ketika di sekolah. Maka sedangkan segitiga restitusi adalah proses dialog antara guru dan murid dalam menyelesaikan persoalan-persoalan murid di sekolah agar terbentuknya murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, balik tadi di awal konteks disiplin positif, semestinya guru menerapkan segitiga restitusi. Salah satunya dalam menghadapi persoalan kita menerapkan segitiga restitusi. Apa yang dimaksud dengan segitiga restitusi ini? Segitiga restitusi ini adalah tahapan menyelesaikan masalah yang dimulai dari menstabilkan identitas. Ini terkait dengan posisi kontrol yang baik. Pertama, menggunakan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Yang pertama, kita harus pahami bahwa kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Pernyataan yang sesuai untuk menstabilkan identitas itu kurang lebihnya seperti ini yang saya susun. Bapak atau ibu tidak mencari siapa yang salah,
ya Bapak atau Ibu maklum kalau kamu melakukan itu. Lalu yang ketiga, Bapak atau Ibu pernah juga melakukan kesalahan. Yang secara konsep segitiga restitusi ini adalah kita menempatkan diri sebagai manajer. Secara umumnya kurang lebih seperti itu, kita sebagai manajer. Lanjut. Kemudian setelah menstabilkan identitas, kita memvalidasi tindakan yang salah. Konsep ini mengacu pada prinsip bahwa setiap perbuatan atau tindakan adalah dalam rangka upaya memenuhi kebutuhan tertentu. Jadi dalam teori pendidikan, ketika siswa melakukan suatu kesalahan, itu penyebabnya adalah ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Saya ambil contoh yang paling sederhana dan kita temui, misalnya siswa tidur di kelas. Setelah kita panggil, ternyata alasannya malamnya bergadang misalnya. Berarti kan kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Jadi secara umum seperti itu. Yang itu yang terlihat, yang tidak terlihat mungkin tadi Pak Arya cerita, yang saya cerita, anaknya sering ngobrol. Kalau dalam konteks pendidikan, kebutuhan dasar yang tidak terpenuhinya bisa jadi anak itu kurang perhatian. Maka di kelas dia banyak ngobrol, banyak bertingkah, karena dia ingin mendapat perhatian. Itu penyebabnya. Nah, saya lanjutkan di sini. Dalam konteks validasi tindakan yang salah, prinsip yang harus kita kedepankan adalah bahwasanya siswa itu melakukan kesalahan karena dalam rangka upaya memenuhi kebutuhan dasarnya atau kebutuhan tertentu dalam dirinya. Ya seperti tadi contoh kecilnya terlihat, mungkin dia malamnya begadang sehingga dia tidak tidur semalaman dan pagi harus sekolah. Jadi ketika di kelas dia tidur. Nah, dalam konteks penerapan tahap yang kedua atau validasi tindakan yang salah, pernyataan yang sesuai, ini masih sama. Jadi masih sama coba bisa. Ini saya salah ngedit, masih sama dengan yang tadi tulisannya. Ya kurang lebih seperti biasa. Di kalimatnya tadi saya edit, sudah terlanjur direkamnya. Kita lanjut aja lah. Ya. Yang terakhir menggunakan keyakinan. Dalam konteks ini menggunakan prinsip dari kontrol bahwa pada dasarnya setiap tindakan termotivasi secara intrinsik. Jadi apapun yang dilakukan itu, kalau tadi kesalahan itu karena seorang melakukan kesalahan karena ada upaya memenuhi kebutuhan dasarnya, maka ketika seseorang melakukan sesuatu pasti ada motivasi eksternal, motivasi dari luar yang membuat dia melakukan itu. Nah, dalam konteks ini pernyataan yang sesuai adalah pertama menanyakan keyakinannya. Dan kalau di sini saya berikan contoh kalimat yang tepat untuk menanyakan keyakinan, misalnya, menurut kamu seperti apa murid yang baik? Atau kedua, seperti apa kelas yang ideal menurut kamu? Dan ketiga, apa kamu tidak suka menjadi siswa yang baik yang bisa mengikuti tata tertib? Kira-kira seperti itu. Nah, ini tentang konteks segitiga restitusi. Konteks ini apa sebaiknya digunakan ketika menghadapi permasalahan siswa. Jadi kita lebih memberikan ruang kepada siswa untuk mengintrospeksi. Jadi seperti tadi teorinya memposisikan guru sebagai manajer. Itu maksudnya Bapak Ibu sekalian. Dari apa yang saya sampaikan ada yang ditanyakan atau tadi sudah dibahas cukup. Cukup ya Pak Najib mau nanya. Ya, sebenarnya secara teori yang saya tulis di sini itu semua Bapak Ibu kawan semua sudah pernah terapkan itu. Persoalan sesuai dengan apa yang menjadi teorinya tidak itu persoalan lain, tapi pada prinsipnya sudah pernah melakukan itu. Mungkin kedepannya ya kita hanya perlu menggali hal baik yang sudah pernah kita lakukan
mempertahankan itu dan terus melakukan itu yang baik dan mengurangi yang salah tentunya. Tadi waktu OKM kita ngobrol ada sesuatu terlambat, kemudian sampai akhirnya kita tidak masuk, timbul masalah-masalah baru. Jadi dalam setiap tindakan, menurut saya kita tidak bisa mengambil kesimpulan sepihak yang pada akhirnya bisa menimbulkan persoalan baru yang lebih rumit. Jangan sampai seperti itu. Tujuan utama kita adalah mendidik, dalam arti di sini kita harus mengakomodasi kebutuhan belajar siswa sehingga tercapai apa yang dia cita-citakan. Kalau dalam prinsip pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, guru itu adalah menuntun kepada siswa untuk mencapai kebahagiaan dan cita-cita dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Itu prinsip dari Ki Hajar Dewantara. Jadi terkait tadi contoh kasus yang pernah saya ceritakan yang pernah terjadi di sekolah kita, berarti kita sudah gagal di bagian itu. Dan menurut saya pribadi, saya harap itu kita tidak perlu terjadi lagi. Karena ya kalau bicara gampangnya, ketemu yang ngerti kita yang disalahin. Begitu ya Bu Naya. Kalau ketemu yang nggak ngerti ya diam aja. Tapi kalau yang ngerti ya kita yang disalahin. Karena yang menggagalkan siswa itu kita. Kita tidak membantu dia memperbaiki dirinya, tapi justru kita menggagalkan dia. Itu saja. Saya ini materi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Jadi apa selanjutnya? Yayasan Bapak ada laporan dari guru piket dan guru wali kelas bahwasanya yayasan ini sudah lebih dari 3 kali tidak masuk sekolah tanpa keterangan. Kenapa saat tidak masuk? Kamu kemana? Saya nggak masuk itu gara-gara telat Pak. Terus? Karena saya berangkat dari rumah itu jam 7. Nah, terus ikut pacar saya dulu Pak di arah Kabel Pak. Nah, jadi mau kesini udah telat lagi Pak. Nah terus kenapa nggak masuk? Karena saya udah beberapa kali ini dihukum oleh Guru piket. ya guru piket. Karena telat dihukum. Iya Pak. Nah terus kamu nggak masuk karena nggak mau dihukum gitu. Iya Pak. Saya udah males sama dihukumnya Pak. Kamu karena takut dihukum, jadi kamu pilih yang masuk. Iya Pak. Oh. Menurut kamu benar apa salah? Kalau menurut saya itu salah Pak. Salah. Ya, yang salah yang mana, terlambatnya atau tidak masuknya? Salah tidak masuk Pak. Salah tidak masuknya. Salah dua-duanya Pak. Terlambat kan salah juga. Iya Pak. Nah, kamu berangkat dari rumah jam 7. Rumahmu kan 20 km dari sini kan? Iya Pak. Perjalanannya ada 15 menit lebih. Di kan, kemudian kamu jemput pacarmu yang jaraknya 15 kilo dari sini. Itu kurang lebih 10 menit. Nah, kamu jemput ini, kemudian kamu akhirnya terlambat, kamu tidak masuk. Sekarang pertanyaan Bapak, kamu tidak masuk, kemudian apa namanya, kamu sekarang dipanggil, saya panggil, dan kamu sudah masuk dalam kelas atau mahasiswa yang kelas seperti yang merugi siapa? Jadi tetap saya Pak. Kenapa bisa rugi? Saya rugi karena ada sampai bulan terus absen kelas sudah saya bolos Karena melanggar namanya aturan sekolah karena terlambat Pak. terlambatnya demi kepentingan yang sebenarnya sesuai apa? Nggak sesuai Pak. Kenapa nggak sesuai? Kan ini pacar loh. Ya, karena tetap beda sekolah Pak. Oh beda sekolah. Ya kalau menurut Bapak kasih pendapatnya tidak sesuainya apa? Menurut tidak sesuainya karena ini kan belum jadi siapa kamu baru pacar.
di sini kan cewek banyak, ngapain cari yang jauh-jauh? Kamu di sini masuk dalam catatan siswa kurang di sini. Cewekmu bisa masuk seperti itu kan? Enggak kan? Terus kalau sampai terjadi apa-apa dengan sekolahmu, yang rugi cewekmu apa orang tua? Orang tua saya. Nah, itu tadi berarti kan sebenarnya tidak terlalu penting. Kira-kira kamu putus sama dia, kamu patah hati berkepanjangan? Enggak juga. Nah, oke, sekarang kita Yaisan sekarang kita kan sudah tahu nih permasalahannya kenapa kamu tidak masuk dan apa yang sudah menjadi apa yang sudah kamu lakukan, dan kemudian apa yang perbuatan kamu ini sekarang kan sudah masuk ke dalam catatan khusus wali kelas. Nah, kesalahannya tadi apa, Yaisan? Kesalahan saya tadi terlambat karena tidak masuk sekolah, Pak. Tidak masuk karena sering terlambat dan akhirnya sering tidak masuk. Nah, menurut kamu supaya hal itu tidak terjadi lagi besok, kamu kan masih kelas 10 ya? Iya, Pak. Masih akan ada waktu 2 tahun kurang lebih kamu sekolah di sini, dan kesalahan ini kan akan tercatat. Artinya sekolah akan menilai kamu ada perubahan atau tidak. Sekarang saya ingin bertanya sama kamu, kedepannya agar kesalahan ini tidak terulang lagi yang akhirnya merugikan diri kamu sendiri, solusi apa yang akan kamu lakukan? Mungkin solusinya saya bisa berangkat lebih pagi lagi, Pak. Lebih pagi supaya tidak Terlambat lagi. tidak terlambat. Nah, dengan pacarmu, dengan teman cewek jadi gimana? Mungkin dia tetap berangkat sama saya tapi Jangan. Baik, jadi Yaisan, solusi yang kamu tawarkan, kamu akan datang pribadi dan membicarakannya dengan teman cewekmu ya? iya, Pak. Ya, apa setuju, dan berharap kamu bisa benar-benar konsisten melakukan itu. Jadi maksudnya kamu tetap berangkat pagi dan berusaha tidak terlambat dan tetap berusaha untuk rajin masuk sekolah ya? Iya, Pak. Baik, para saya saja, saya harap kamu kedepannya bisa lebih baik lagi dalam mengikuti pelajaran. Iya, Pak. Bapak maklum kalau terjadi kesalahan, tetapi yang lebih terpenting adalah ketika ada kesalahan, kamu bisa memperbaiki dan terus memperbaiki. Ya, bisa Bapak rasa belum kembali ke kelas. Oke, dan